Selamat datang di tutorial mengenai interpolation search, yaitu di C++. Apa itu interpolation search? Interpolation search adalah sebuah algoritma atau metode untuk mencari nilai key yang diberikan dalam array index yang telah diperintahkan oleh nilai-nilai kunci. Metode ini didasari oleh proses pencarian nomor telepon pada buku telepon, yang mana manusia mencari melalui dengan nilai kunci yang terdapat pada buku. Teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Dengan rumus pencarian, posisi atau mid sama dengan kunci dikurangi data terendah per data paling tinggi dikurangi data terendah dikalikan tinggi kurang rendah, lalu ditambahkan dengan rendah. Sebelumnya mari kita buka Microsoft Visual C++ Expert. Berikut contoh dari program yang telah dibuat. Kalau kita lihat di sini ada pilihan masukkan data, lihat semua data mahasiswa, cari data mahasiswa, lalu exit. Sebelum kita melakukan pencarian, sebelumnya kita harus melakukan memasukkan data. Masukkan NIM, lalu masukkan namanya dan jurusannya. Selanjutnya kita bisa melihat semua data dan juga kita bisa mencarinya dan ketemu. Lalu kita exit untuk menyimpan semua data yang telah dimasukkan. Kita beralih ke codingnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat struct mengenai data mahasiswanya terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan file processing dalam menyimpan data. Lalu kita membuat code untuk memasukkan data dan juga code untuk print data seluruhnya. Karena kita ingin menggunakan interpolation search, kita harus menggunakan sort terlebih dahulu atau mengurutkan data-data terlebih dahulu. Kali ini kami menggunakan bubble sort. Itu adalah salah satu pengurutan yang paling mudah. Karena itu kami memilih itu. Kurang lebih bubble sorts terlihat seperti ini, dimana kita menggunakan 2 for dan 1 if. Setelah data sudah diurutkan, baru kita beralih ke teknik interpolation search. Pertama kita membuat 5 variabel, yaitu pertama adalah left, right, mid, key, dan 1 variabel bebas sebagai tolak ukur apakah data ditemukan apa tidak. Pertama kita scan dulu data yang ingin kita cari, lalu kita masuk ke teknik interpolation search. Pertama kita harus menggunakan looping terlebih dahulu, yaitu do while dengan while key lebih besar sama dengan mahasiswa left name atau data terendah, dan key lebih kecil sama dengan data tertinggi. Lalu di dalam do-nya, pertama kita harus mencari nilai mid terlebih dahulu dengan rumus yang sudah
saya jelaskan sebelumnya, yaitu meet sama dengan G dikurangi data terendah dibagi data tertinggi dikurangi data terendah dikalikan right kurang left baru ditambahkan dengan left atau indikator terendah. Setelah meet ditemukan, jika G sama dengan nilai meet, maka N menjadi 1, lalu break, looping selesai. Jika tidak, maka ada dua kemungkinan lagi. Jika nilai meet lebih kecil pada yang kita cari, maka nilai left akan berpindah ke meet plus 1. Dan apabila nilai meet lebih besar daripada data yang kita cari, maka right akan berpindah menjadi meet min 1. Lalu kita akan melakukan looping kembali ke atas dan mencari nilai meet yang baru dengan nilai left atau right yang berbeda. Lalu jika proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai ketemu sampai Q sama dengan nilai meet, atau proses ini akan berarti ketika Q lebih kecil daripada nilai terendah dan Q lebih besar daripada nilai tertinggi. Ketika looping selesai, lalu kita akan menggunakan if sebagai petunjuk apakah data tersebut ketemu atau tidak. Jika tidak, N akan tetap 0 dan kita bisa print data tidak ditemukan. Selain itu, kalau N sama dengan 1, maka kita bisa memprint bahwa data ditemukan dan kita dapat print data-data yang ingin disampaikan. Lalu begitulah proses dari interpolation search yang ada. Baru kita boleh pindahkan ke main dengan setiap fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Lalu di akhir program yang ada, kita dapat membuat suatu fungsi save, menghafal processing sehingga data yang sudah kita masukkan dapat disimpan dan dibuka di lain waktu. Berikut run program yang sudah jadi seperti ini. Anda bisa masukkan data dari semua data mahasiswa dan bisa mencari data mahasiswa. Oke, kalau gitu sekian dari tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.